Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Harisma Lutfiana, NIM 203021101189. Saya dari kelas C, mata kuliah Islam dan Kebudayaan. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang Islam normatif dan historis. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila nanti di pertengahan presentasi saya terdapat suara-suara yang mengganggu. Baik, saya lanjutkan. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih Islam normatif itu? Pengertian Islam normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, yang berarti suatu aturan, norma, acuan, baik buruknya suatu ajaran yang boleh diambil atau tidak. Sesuatu yang sudah ditetapkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tentu tidak boleh diingkari, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya pencipta seluruh alam semesta beserta isinya. Selanjutnya kita akan menuju ke pandangan normatif. Pandangan normatif mengenai Islam pada hakikatnya yaitu membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, akan tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Pandangan Islam menurut normatif berpacu kepada ajaran-ajaran yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam hal tersebut, Islam normatif berpendapat bahwa segala sesuatu itu ditunjukkan atas dasar keesaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya apa aja sih kajian Islam normatif itu? Islam normatif memiliki berbagai tradisi kajian, yaitu tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. Tafsir yaitu tradisi penjelasan dan pemaknaan kitab suci. Sedangkan teologi yaitu tradisi pemikiran tentang persoalan ketuhanan. Fikih merupakan tradisi dalam bidang jurisprudensi atau tata hukum. Kalau tasawuf itu tradisi pemikiran dan laku dalam pendekatan diri pada Tuhan. Sedangkan yang terakhir filsafat yaitu tradisi pemikiran dalam bidang hakikat hakikat kenyataan, kebenaran, dan kebaikan. Setelah mengetahui tentang Islam normatif, kita akan menuju ke Islam historis. Apa sih Islam historis itu? Pengertian Islam historis. Historis sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu history, yang berarti sejarah, kejadian yang ada hubungannya dengan masa lampau. Islam historis adalah Islam yang dianut dan dipraktekkan kaum muslimin di seluruh dunia. Mulai dari masa Rasulullah hingga saat ini, Islam yang benar adalah Islam yang berpanutan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jika Islam yang benar itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad disebut Islam normatif, maka Islam yang senyata adanya di kalangan masyarakat inilah yang disebut dengan Islam historis. Islam historis adalah Islam bersejarah atau yang terkait karena ruang dan waktu. Karena itu, Islam historis adalah Islam yang sebenarnya terjadi, yang diamalkan manusia atau masyarakat, terkait dengan konteks ruang dan waktu. Jangan lupa itu, kapan dan di mana suatu ajaran Islam diamalkan oleh suatu umat. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke kajian Islam historis dan hubungan antara keduanya. Dalam kajian Islam historis, sebenarnya tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap, semua bersifat sesuai dengan kondisi. Kaum historis memiliki pemahaman tentang hukum Islam yang mana hukum Islam itu adalah produk dari pemikiran para ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Dalam kajian Islam historis sendiri ditekankan aspek relativitas pemahaman keagamaan, seperti antropologi agama, sosiologi agama, dan psikologi agama. Antropologi agama yakni disiplin yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan. Lalu sosiologi agama yaitu disiplin yang mempelajari
tentang sistem relasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan agama. Dan yang terakhir tentang psikologi agama, yaitu disiplin yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Lalu selanjutnya, apa sih hubungan antara keduanya, antara Islam normatif dan Islam historis? Nah, adapun hubungan dari keduanya, yaitu saling berkaitan antara satu sama lainnya, membahas tentang keislaman. Selain itu, jika salah satu dari keduanya menyudut pandangkan, maka akan timbul ketegangan di antara keduanya. Akan tetapi, jika keduanya berjalan sesuai dengan apa yang mereka anut, tanpa mengusik ketenangan, jaminannya, dengan begitu kita dapat mengkondisikan dimanapun kita berada, semua itu sudah ada ketentuannya. Dan pastinya, saling menghargai antar sesama itu akan jauh lebih baik ketimbang mengganggu satu sama lainnya. Selanjutnya, yaitu normativitas, sakralitas, dan historitas, dan profanitas. Adanya dikotomi keilmuan yang memisahkan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama merupakan kenyataan yang memprihatinkan dan menjadi academic crisis bagi Amin Abdullah. Dalam kajian keagamaan atau kajian keislaman, terdapat tumpang tindih antara sakralitas normativitas agama dan profanitas historitas atau kepentingan lembaga-lembaga kekuasaan, sehingga seringkali terjadi ketegangan-ketegangan di antara satu dengan yang lainnya. Studi dan pendekatan agama yang bersifat empiris, historis kritis, dan paradigma interkoneksitas akan dapat menyumbangkan jasanya untuk mengurangi kadar dan intensitas atau ketegangan atau tension tersebut, tanpa harus berpretensi dapat menghilangkannya sama sekali. Lewat kajian dan pendekatan agama yang bersifat kritis historis, yakni lewat analisis yang tajam terhadap aspek historis yang diramu dengan paradigma interkoneksitas, akan mampu menjernihkan duduk keberagaman manusia. Selanjutnya, paradigma interkoneksi integrasi ala Amin Abdullah adalah salah satu opsi pemikiran agar ragam kajian Islam tersebut dapat berkembang lebih komprehensif. Paradigma ini memandang bahwa antara ilmu-ilmu qauliyah atau hadaroh an-nas dengan ilmu-ilmu kauniyah atau hadaroh al-ilm maupun dengan hadaroh al-falsafah berintegrasi dan berinterkoneksi satu sama lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan ilmiah atas fenomena keagamaan. Dalam mengkaji agama Islam, atau dalam mengkaji Islam sebagai sebuah agama, muncul sebuah istilah yang disebut dengan insider dan outsider. Dalam perspektif Muslim, insider itu orang Muslim yang mengkaji Islam, sedangkan outsider adalah orang luar atau non-muslim yang ingin mengkaji Islam. Perbedaan keduanya, insider dan outsider, adalah tentang pemaknaan. Bahwa insider lebih memahami tentang ajaran keagamaan yang dimiliki secara dalam dan sempurna daripada outsider yang tidak tahu karena tidak memiliki pengalaman keagamaan daripada insider tersebut. Oleh karena itu, lingkup outsider begitu sempit, maka metode yang pas dan lebih mengena untuk memahami agama di luar dirinya dengan cara pendekatan fenomenologi. Nah, dalam penerapan fenomenologi sebagai sebuah pendekatan yang dapat diterima untuk mengkaji agama Islam, Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Quran dan hadis haruslah tetap menjadi titik rujukan normatif. Menurutnya, Al-Quran dan hadis harus dapat mengontrol, bahkan memodifikasi metode fenomenologi, yaitu kalau tidak dimodifikasi, fenomenologi cenderung relatif yang sulit untuk disembuhkan. Nah, dalam penerapan selanjutnya untuk metode fenomenologi Islam, menurut Fahruddin Soleh,
Adapun langkah-langkah menggunakan metode fenomenologi agama dalam pendekatan studi Islam. Kita bisa menggunakan rumusan yang disusun oleh Creswell, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peneliti perlu memahami perspektif filosofis di balik pendekatan fenomenologi, khususnya konsep tentang bagaimana orang mengalami fenomena. Konsep epoche adalah penting mengurung gagasan yang telah dibentuk sebelumnya tentang suatu fenomena untuk dipahami melalui sarana-sarana informan. Selanjutnya yang kedua, menulis pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mengeksplorasi makna dari suatu pengalaman individu dan meminta individu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang sedang diteliti. Informasi tersebut bisa dikumpulkan melalui wawancara yang panjang, ditambah dengan refleksi dan deskripsi yang dikembangkan sebelumnya dari karya-karya artistik dengan jumlah informan 5 hingga 25 orang. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah analisis data dan fenomenologis pada umumnya sama dengan semua fenomenologi psikologis yang mendiskusikan metode-metode. Semua fenomenolog psikologis menggunakan sejumlah rangkaian langkah yang sama. Rancangan prosedur dibagi ke dalam pertanyaan atau horizontalisasi. Saya ulangi, rancangan prosedur dibagi ke dalam pertanyaan-pertanyaan atau horizontalisasi. Unit-unit kemudian ditransformasikan ke dalam cluster of meanings atau kumpulan makna yang diekspresikan dalam konsep-konsep psikologis atau fenomenologis. Terakhir, transformasi ini diikat bersama-sama untuk membuat deskripsi umum tentang pengalaman, deskripsi tekstural tentang apa yang dialami, dan deskripsi struktural tentang bagaimana yang dialami. Selanjutnya yang kelima yaitu laporan fenomenologis diakhiri dengan pemahaman yang baik dari pembaca tentang esensi yang tidak berubah dari pengalaman, sembari mengakui bahwa makna tunggal yang utuh dari pengalaman itu eksis. Berangkat dari titik tolak historis di mana beberapa dekade terakhir, studi tentang agama Islam lebih cenderung pada pemahaman teks atau teologis normatif. Maka saat ini sangat dimungkinkan untuk perlu kita apresiasi manakala muncul studi-studi agama termasuk dalam Islam sendiri dengan menggunakan metode fenomenologi dengan tujuan mempelajari studi agama Islam yang dimanifestasikan ke dalam bentuk praktik keagamaan yang berkolaborasi dengan kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Selanjutnya, saya mengambil materi-materi tersebut dari 3 jurnal yang bisa kalian baca di sini. Untuk jika kalian ingin mengaksesnya, saya akan memberikan link menuju jurnal tersebut di kolom deskripsi box. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyimak dan menonton video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.